Kadangkala di dalam kehidupan kita merasa menghadapi jalan buntu. Tidak tahu harus berbuat apa. Ke kanan, ke kiri tidak bisa, lurus juga tidak bisa. Namun sesungguhnya, apakah benar jalan buntu itu benar-benar buntu? Biasanya yang menurut kita buntu itu bisa jadi bukan buntu, tapi pikiran kita yang buntu. Sebagaimana ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada jalan buntu di dalam kehidupan. Yang ada hanya pikiran yang buntu. Saat pikiran kita buntu, maka kita merasa kita ada di jalan buntu. Ke kanan, ke kiri, dan lurus tidak bisa, tetapi bukankah masih ada ke atas atau mungkin ke bawah? Bukankah ini yang harusnya kita gali dalam pikiran kita yang buntu? Kita patut membuka pikiran kita seluas-luasnya, wawasan selebar-lebarnya, agar menemukan bahwa sebenarnya tidak ada jalan buntu. Selalu ada jalan keluar dari setiap persoalan. Namun demikian, maka pentinglah untuk keyakinan kita yang berbicara. Ketika mulai merasa buntu dan pikiran kita buntu sehingga jalan terasa buntu, disitulah sebenarnya kita harus tengadah ke atas, memandang kepada Tuhan. Dialah yang sebenarnya maha membantu. Dan dia pasti bantu, hanya seringkali pikiran kita yang buntu tidak bisa melihat Tuhan yang membantu. Padahal Tuhan seringkali menjadikan dan mengizinkan kita menghadapi atau merasakan jalan buntu, agar jalan buntu itu justru jadi alat bantu. Alat bantu untuk apa? Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari pengalaman seorang rasul bernama Paulus dari 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai 11. Dalam pelayanannya di Asia Kecil, dia mengungkapkan akan pergumulannya yang seolah dia menghadapi jalan buntu. 2 Korintus 1 ayat 8, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Di Asia Kecil, Paulus pernah mengalami sebuah kondisi yang terasa jalannya buntu. Dia katakan tadi bahwa dia mengalami penderitaan yang berat. Beban yang ditanggungkan itu begitu besar dan berat, sampai pada titik telah putus asa akan hidup kami, seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Ini kondisi jalan buntu yang dialami dan dirasakan oleh seorang rasul sekaliber Paulus, yang sebenarnya kurang apakah dia? Bukankah dia seorang beriman yang percaya kepada Tuhan? Bukankah dia juga seorang yang tidak berjalan dengan hikmatnya sendiri? Pengajaran-pengajarannya mengundang kita untuk tengadah kepada Tuhan, mengandalkan hikmat Tuhan, dan berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi toh dengan keyakinan itu, tampak bahwa dia juga pernah mengalami sebuah kondisi serasa ada di jalan buntu. Dan pada saat itulah ketika dia merasa ada di jalan buntu itu yang sebenarnya berasal dari pikirannya yang buntu, dia datang dan menyaksikan pengalamannya itu. Dia ceritakan, tetapi ada satu pernyataan imannya.
yang mau memberitahukan kepada kita bahwa yang namanya beriman dan percaya serta yakin kepada Tuhan sekuat-kuatnya, sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya, toh tetap juga ada satu titik yang dimana kita merasa ada di dead ends, jalan-jalan buntu, sesuatu yang kita udah mentok istilahnya, kemana-mana gak bisa lagi, udah gak ada pertolongan tampaknya, semuanya gelap, semua suram, dan di depan sana nggak tahu mau kemana, masa depan seolah-olah sudah habis dan tidak akan dapat kita raih. Tidak ada harapan, yang ada hanya ratapan demi ratapan setiap hari. Ratapan menjadi sarapan setiap hari, mengenyangkan ratapan itu, dan ratapan itu makin menghancurkan harapan seseorang. Tetapi Rasul Paulus walaupun mengaku dia ada di jalan buntu dan merasa dia sedang mengalami hukuman mati, dia pikirannya sedang buntu, tapi justru dia mengatakan hal itu terjadi. Ini dia pengakuan imannya. Hal itu terjadi berarti dia tidak sangkali. Dia tidak mengatakan bahwa jalan buntu itu tidak akan ada dalam hidup seseorang. Ada, tapi itu karena pikiran yang buntu, keyakinan yang buntu, sebuah kekuatan yang buntu sehingga sudah habis akal. Tapi dia katakan ada baiknya jalan buntu itu diizinkan. Supaya apa? Ini dia sebuah pengakuan iman seorang yang dewasa, yang tidak anti kepada sebuah kebuntuan hidup, tapi melihat kepada bantuan Tuhan mengatasi kebuntuan hidupnya. Dia katakan supaya lewat jalan buntu itu kami tidak menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Disinilah Rasul Paulus justru menimba sebuah kekayaan pelajaran dari sebuah kondisi kebuntuan yang dia sedang rasakan. Pikiran yang buntu dia mau bebaskan, dan dia katakan jalan buntu atau jalan yang terasa buntu atau pikiran yang buntu itu sungguh Tuhan izinkan ada agar seseorang itu dengan alat bantu jalan buntu itu tidak menaruh kepercayaan pada diri sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Kita seringkali menghadapi dead end, dalam bahasa Inggris jalan buntu. Tetapi saat kita menghadapi dead end itu, kita harus memandang kepada Dia yang telah bangkit dari death. Dia yang justru melihat death is not the end. Dia yang justru melihat bahwa kematian itu bukan akhir, makanya dikatakan hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari death itu, dari kematian yang begitu ngeri, Tuhan telah menyelamatkan mereka. Dan Paulus meyakini ini. Inilah yang membuat pengharapan dia tumbuh lagi. Inilah yang membuat pikiran buntunya itu terbantu oleh sebuah keyakinan bahwa kalau saya menghadapi dead end, saya harus datang kepada Dia yang justru bagi dia death bukan end. Kematian bukan akhir, tapi itu adalah sebuah awal untuk kebangkitan terjadi. Dan dia yakini, Paulus bilang, ia akan menyelamatkan kami lagi. Ada keyakinan, sehingga jalan buntunya jadi alat bantu untuk dia yakin dan percaya. Ada pengharapan. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan itu maha membantu dan pasti membantu. Ini yang menjadi keyakinan dia. Sehingga lalu kemudian dikatakan, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Dia sadar bahwa tidak sendiri. Pikiran buntu biasanya berasal dari sebuah kondisi di mana orang merasa sendirian, gak ada yang bantu, gak ada yang menemani, merasa sendirian, dan pada saat itu maka pikiran jadi buntu. Tapi ketika dia bersyukur, dia lihat ada Allah yang maha membantu dan pasti membantu, ada doa-doa yang membantu hidupnya untuk dia makin berpengharapan lagi, bersyukur lagi untuk karunia yang diperoleh dari berkat doa orang-orang sekitarnya. Mari kita belajar dari pengalaman Paulus. Setiap jalan buntu adalah alat bantu di tangan Tuhan. Supaya apa? Kita makin percaya dan tambah percaya bahwa Dia maha membantu dan pasti membantu. Jalan buntu bisa terjadi karena pikiran buntu. Namun bila bersama Sang Maha Penentu hidup kita, yaitu Tuhan kita, jalan buntu jadi alat bantu agar kita makin percaya bahwa Dia maha membantu dan Dia pasti membantu. Yakinilah ini. Latihan iman seringkali justru lewat jalan-jalan buntu dan pikiran yang buntu. Tapi Tuhan membuka jalan saat jalan tampaknya tidak ada.
Tuhan meluruskan jalan saat jalan sedang berkelok-kelok dan bengkok itu. Tuhan bersama dengan kita sekalian. Selamat berjuang lagi. Amin.